Hai teman-teman, kembali lagi dengan aku Nadia dengan konten The Social Impactor. Nah, pada video sebelumnya aku sudah membagikan mengenai apa itu disabilitas perkembangan hingga apa saja sih kesulitan para disabilitas perkembangan dalam mengkomunikasikan rasa sakitnya. Pada konten kali ini aku akan membagikan tentang tema yang lain, yaitu adalah salah satu bentuk alat komunikasi bagi para disabilitas perkembangan yang disebut dengan AAC atau Augmentative Alternative Communication. Apa sih AAC itu? Kedengarannya ribet ya? Enggak kok. Nih, aku jelasin ya. AAC atau Augmentative Alternative Communication dapat dikatakan sebagai sebuah perangkat, sistem, strategi, dan alat komunikasi yang menggantikan atau mendukung ucapan alami. AAC ini dapat membantu seseorang yang mengalami kesulitan berkomunikasi agar dapat menyampaikan pesan yang ingin diucapkan. AAC dibagi menjadi dua bentuk utama komunikasi, yaitu augmentatif dan alternatif. Komunikasi augmentatif menggunakan sistem atau perangkat untuk melengkapi ucapan alami, misalnya amplifier portable kecil yang dapat meningkatkan volume suara atau membantu mereka yang memiliki kapasitas vokal terbatas untuk berkomunikasi secara efektif. Yang kedua adalah komunikasi alternatif, di mana menggunakan sistem atau perangkat untuk menggantikan ucapan alami, seperti program text-to-speech keyboard atau bahkan sesuatu yang sederhana seperti papan komunikasi. Komunikasi alternatif ini juga ditujukan bagi para pengguna yang biasanya tidak memiliki kemampuan untuk berkomunikasi secara verbal. Nah, jenis-jenis AAC itu sendiri juga beragam loh teman-teman. Yang pertama ada teknologi tinggi. Contohnya adalah teknologi digital seperti iPad dan komputer dengan perangkat lunak text-to-speech. Amplifier dan perangkat dengan pesan yang direkam juga dapat dikatakan termasuk dalam kategori ini. Perangkat AAC berteknologi tinggi seringkali dinamis. Artinya mereka dapat menghasilkan kata atau frasa atau pesan yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan komunikasi langsung pengguna. Yang kedua adalah teknologi rendah, yaitu berupa simbol gambar, alat menggambar, papan komunikasi, buku bergambar, dan lain-lain. Perangkat berteknologi rendah ini mencakup sejumlah tampilan statis yang umumnya tidak dapat diubah. Yang terakhir adalah AAC yang tanpa teknologi. Sebagian besar AAC jenis ini berupa bahasa isyarat, gerak tubuh, ekspresi wajah, bahasa tubuh, atau bahkan vokalisasi non-linguistik. AAC semacam ini telah ada sejak dulu, namun hingga sekarang masih digunakan dan menjadi alat penting untuk membantu orang yang memiliki keterbatasan komunikasi dan keterampilan verbal. Nah, gimana sih cara kerjanya? Mungkin teman-teman di sini penasaran. Jadi yang pertama, teman-teman perlu berbicara secara perlahan dan sesuaikan kecepatan bicara kamu dengan mereka. Yang kedua, mulai jelaskan dengan bahasa sederhana yang mudah dipahami. Yang ketiga, mulai jelaskan pula kepada para penyandang disabilitas perkembangan tersebut dengan ucapan dan tulisan yang mudah dimengerti. Yang terakhir, untuk memastikan bahwa mereka sudah yakin dengan maksud dari penyampaiannya, teman-teman bisa tanyakan sekali lagi tentang apakah masih ada kesulitan, hal yang membuat dia penasaran, dan semacamnya. Di sisi lain, aku juga mengutip dari Hansen 2018 yang berpendapat bahwa dalam menggunakan AAC kita harus bersikap fleksibel. Kita harus ingat kalau tidak selamanya teknologi itu sempurna dan berjalan sesuai dengan yang diekspektasikan. Oleh karena itu, kunci dari hal tersebut adalah kita harus berkomunikasi dengan orangnya, bukan perangkatnya. Caranya adalah dengan memperhatikan kontak mata, bahasa tubuh, dan cara berbicara. Selain itu, penting pula untuk menghargai privasi layar mereka dengan tidak terlalu banyak mengawasi layar tersebut. Nah, sekian video aku mengenai
mengenal apa itu AAC, dan aku berharap semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan teman-teman. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!